Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mitra-mitra Al-Hijab tercinta? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan share terkait format pencatatan laporan penjualan mitra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi keberlangsungan bisnis mitra-mitra Al-Hijab tercinta. Oke, tidak perlu waktu yang lama lagi. Let's go to the tutorial. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait format pencatatan penjualan di sisi PO ya, pre-order. Jadi langkah pertama yang Mbak harus lakukan yaitu membuat template pencatatan penjualan. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal order, nomor invoice, terus ada nama mitra. Ini bisa disesuaikan dengan ke level mitra yang Mbak-mbak sekalian. Misal sekarang ini saya contohkan laporan ini dicatat atau dibuat oleh level distributor. Berarti ada mitra, di bawahnya ada sub-DB, ada agen, ada reseller. Seperti itu. Kemudian ada customer. Ini ada alamat, nama barangnya apa, warna, size, quantity, HPP atau harga beli. Harga beli, total harga beli, harga jual, total harga jual, potensi keuntungan, ongkir, ekspedisi, jumlah tagihan. Kemudian setelah itu ada kolom-kolom terkait pembayaran. Karena ini adalah sistemnya PO, jadi ada beberapa kali pembayaran. Tidak seperti rilis stok yang satu kali pembayaran. Jadi untuk pre-order ini saya buat beberapa kolom. Ada pembayaran satu ada di bawahnya ada 2 kolom lagi, yaitu ada kode mutasi dan sampingnya ada jumlah. Sampai ke pembayaran kelima. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi keadaan atau kesepakatan antara DB ke sub-DB dan ke bawahnya, seperti itu berapa kali pembayaran. Setelah itu ada total pembayaran, kemudian kolom selanjutnya sisa pembayaran, tanggal pengiriman status, dan kode statusnya. Baik, saya contohkan langsung satu transaksi. Ini saya contohkan di pre-order Rumi Maisha ya Mbak. Banda itu di atasnya apa? Ini adalah rekapan summary terkait total penjualan pre-order kita berapa sih, total pembelian kita ke pusat, berapa keuntungan kita berapa, dan total piutang uang kita yang ada di orang berapa untuk di sisi PO. Baik, coba saya jelaskan satu-satu. Tanggal order, nomor invoice atau nomor di DB format FO, nomor FO-nya, nama sub-DB-nya siapa, kemudian alamatnya di mana, nama barang yang dipesan apa, warna, size, quantity-nya berapa, harga beli. Harga beli berarti seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ini salah satu contoh dari sisi distributor. Berarti harga beli distributor ke pusat untuk produk Meisa Mom Asoka itu berapa? Total harga beli, rumusnya quantity dikali harga. Bisa dilihat sel yang aktif K dan L, K dikali L. Harga jual DB ke sub DB Anita itu berapa? Untuk produk Maisa Mom Asoka. Sudah paham? Total harga jual, quantity tadi yang 8 dikali dengan harga jual. Jadi total harga jual. Kemudian potensi keuntungannya berapa? Oke, potensi keuntungan dapat dari mana? Dari total harga jual dikurangi total harga beli. Seperti itu. Itu keuntungan kita dari produk Maisa Mom Asoka yang terjual 8 pieces yang dibeli oleh Subimi Anita. Ongkirnya berapa? Kemudian ekspedisi yang dipakai apa? Jumlah tagihan yaitu total harga jual ini ditambah 50.000.
ketika kita klik bisa dilihat sel yang aktif O9 sampai O12 ditambah dengan Q9. Oke, setelah itu kita lanjut ke kolom pembayaran. Pembayaran pertama, sub-DB Anita membayar kepada DB Ani, contohnya. Ini pembukuan DB Ani berarti ya. Itu dia bayar 1.860.000. Kode mutasinya BRI 0821001. Artinya dia sub-DB Anita transfer ke DB Ani ke rekening BRI-nya bulan Agustus tahun 2021, transaksi pertama. Jadi dimutasi rekening tersebut yang nominal 1.860 itu transaksi pertama. Nanti untuk kode mutasi dan lain sebagainya kita belajar di video yang kedua. Oke, setelah itu sub-DB Anita bayar lagi sebesar 3.720.000. Itu BRI 0821022, jadi transaksi ke-22 sama dia transfernya ke Bank BRI. Untuk yang ketiga, dia mau lunasin di pembayaran ketiga yaitu sebesar 1.480.640 rupiah. BCA 0821025, berarti dia transfernya sub-DB Anita ini transfer ke rekening BCA DB Ani bulan Agustus tahun 2021, transaksi ke-25. Oke, setelah itu total pembayaran ketiga pembayaran itu dijumlahkan, totalnya 7.060.640 rupiah. Sisa pembayaran 0. Sisa pembayaran rumusnya jumlah tagihan tadi dikurangi dengan total pembayaran. Tanggal pengiriman jadi bisa langsung ditulis manual pengirimannya. Kodenya lunas, jika sudah lunas, lunas. Seperti itu untuk pengisian laporan penjualan pre-order. Ke bawahnya sama, bedanya hanya di harga jual. Jadi ini dari sisi DB Ani ya tadi, DB Ani. Untuk harga belinya kan sama semuanya, jadi DB Ani beli ke pusat. Namun di sini DB Ani punya mitranya, ada agen, ada reseller, ada customer juga. Jadi nanti ada bedanya nih di harga jual. Jangan sampai keliru di sini. Bisa dilihat contoh nih Anita di sub DB Anita pesen Rumi Boy 9 pieces, harga belinya DB Ani itu ke pusat 129.350. Tapi DB Ani ke sub DB Anita itu dia jualnya 143, sedangkan ke agen Naila itu dia menjual 159.200. Jadi keuntungannya beda. Jadi hanya beda di harga jual dan total jual. Disesuaikan dengan siapa yang belinya gitu. Lebihnya sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke sheet ready stock. Rekap pencatatan penjualan ready stock Allah hijab ya. Langkah pertama sama, kita buat template-nya. Template-nya hampir sama dengan laporan PO, hanya bedanya di pembayarannya di sini saya hanya 1 kali karena ready stock hanya 1 kali bayar gitu. Pengisiannya pun sama sekali, sama dengan sheet laporan penjualan PO. Oke, selanjutnya hutang dagang. Nah, untuk ke hutang dagang kita akan memasuki rumus-rumus Excel untuk mendapatkan angka-angka ini. Coba saya bloknya ganti warna biru nih. Hutang dagang berarti jika dari sisi DB, hutang dagang itu DB Ani punya utang ke Alwa, ke pusat. Berapa sih hutang dagangnya untuk PO Rumi Maisha gitu.
Di sini ada nama sama langkah pertamanya bikin template-nya seperti ini. Kemudian kita rumuskan, bisa dilihat di atas ini nih. Rumusnya di sini pakai sum product. Sum product. Untuk mengisi rumus-rumus ini, kita harus menamai kolom-kolom yang di sheet PO. Nah, kolom yang harus dinamai yang mana aja, Mbak? Pertama ini, nama mitra. Ini nanti perlu. Caranya bagaimana? Di blok dari sheet ini nih. Jadi nama kolom atasnya tidak di bawah, tapi dari bawah. Terus sampai selesai, terakhir sebelum total. Terus namain di sini. Diketik tabel sub DB. Tabel sub DB. Gitu. Enter. Kemudian lanjut lagi agen sama tabel agen kayak gitu. Reseller sama juga, kita namain tabel reseller. Jadi kalau kita akan manggil tabel tersebut, kolom tersebut, dia akan ngeblok sendiri. Tabel sub DB. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kita namain lagi adalah nama barang. Nama barang kita blok, namain dengan tabel produk, PO Agustus atau apa, terserah. Tabel produk. Tidak boleh pakai spasi, lanjut aja langsung tabel produk. Kemudian enter. Kemudian setelah itu quantity. Nanti kita akan menghitung berapa sih yang DB Ani beli, Maisha Momasoka yang DB Ani beli gitu kan. Jadi tabel quantity ini kita blok. Tabel quantity PO Agustus. Oke, seperti itu. Mari kita lanjut ke sheet hutang dagang. Nah, di sini memakai rumus sum product sama dengan sum product kurung buka kita panggil tabel quantity PO Agustus tadi, karena kita ingin tahu berapa quantity yang dipesan, yang dibeli sama DB Ani. Aku beli Maisha Momasoka berapa sih? Tabel quantity PO Agustus dikali tambangnya ini, dikali kurung buka lagi, kemudian panggil lagi tabel produk PO Agustus sama dengan C11 kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi. Coba saya ulangnya. Sum produk tabel PO, tabel quantity PO Agustus dikali kurung buka tabel produk. Produk apa sih yang dimaksud gitu kan, cara bacanya sama dengan C11 kurung tutup 2 kali sampai ke tutupnya warna hitam, enter. Oke. Selebihnya sama, bedanya sama dengan ke mana, C12 Mam Jasmine, yang Mam Nonset ke C13 Mam Nonset, disesuaikan. Total order sum, jadi ini semua dijumlahkan, yang saya warnai biru ada 301 pieces, dikali dengan harga belinya Maisha Momasoka, Maisha Mam Jasmine sampai Maisha Girl, kemudian subtotal dikali 3.
39 dikali harga belinya. Total tagihan ditotalkan di sum subtotal ini. Rumusnya. Terus ada target DP ke 1, misal dari sales ada DP 60.000 per pieces. Jadi Mbak bisa langsung tulis target DP-nya. Oh, aku ternyata pesanan mitraku ada 301 dikali 60.000. Jadi total DP yang harus saya setorkan ke perusahaan yaitu sebanyak 18.060.000. Target DP kedua misal dari sales DP kedua 120.000 ya. Jadi 120.000 dikali 301, oh 36 juta. Terus target pelunasan sisanya. Oke. Dari total tagihan dikurangi DP ke 1 dikurangi DP kedua. Realisasi pembayaran ditulis realisasinya. Oh, ternyata masih ada sisa hutang karena pelunasannya nanti di tanggal 5 September. Ini ibaratkan masih di bulan Agustus seperti itu. Baik, sudah sampai sini udah paham? Kita lanjut ke sheet piutang dagang ya. Di sini ada piutang dagang per PO per level. Jadi kan tadi di PO Alwa ini ada banyak level, ada sub DB, ada agen, ada reseller, ada customer kita. Nah, kita klasifikasikan per level berapa sih piutang piutang dagang saya di level sub DB, di level agen, di level reseller, dan di level customer. Template-nya seperti ini. Ada tanggal PO, deposit, pelunasan, pengiriman. Misal dari depositnya ada 2 kali nanti ditulis. Jadi info-info ini penting banget gitu ya untuk bagian finance untuk menagih kepada para mitra. Dan template-nya ini sama, nomor, nama sub DB, total quantity, total tagihan, total ongkir, T plus O itu tagihan plus ongkir, total pembayaran, sisa pembayaran, keterangan, dan ada persentase. Kita bahas satu-satu ya. Contoh di sini tadi sub DB Anita, total quantity untuk PO Rumi Maisha yang DB Anita pesan itu ada 52 pieces. Caranya sama, pakai rumus sum product. Terus kan karena kita di sini total quantity, jadi mau nanya ke Excel nih, total quantity yang dibeli sama sub DB Anita itu berapa pieces? Gitu. Oh, tabel kalau tadi di hutang dagang ini bedanya ada di sini. Tadi yang kita panggil adalah produk Maisa Mom Asoka, Maisa Mom Jasmine, Maisa Mom Nanset gitu. Kalau di sini orangnya, levelnya, mau nanya piutang sub DB Anita gitu kan nantinya. Jadi tabel sub DB sama dengan C8 ke Anita arahnya. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Ada 52. Jadi sub DB Anita pesan PO Rumi Maisa kepada DB Ani sebanyak 52 pieces. Total tagihannya berapa sih dari 52 pieces? Sum produk, kemudian panggil total jual PO Agustus. Oh, tadi kita belum namain total jual ya. Jadi nah ini total jual ini kita namain lagi, kita blok. Sebelum kita merumuskan yang tadi. Tulis total jual PO Agustus. Oke, enter. Kita balik lagi ke sini. Total jual PO Agustus dikali kurung buka tabel sub DB lagi sama dengan diarahkan ke sub DB yang kita maksud. Oh, total tagihannya dalam rupiahnya itu ada 11.149.920 rupiah. Iya kan? Ini baru tagihannya aja, tagihan atas produk tersebut. Ongkirnya berapa? Ongkir, tadi belum kita namain ongkir, Mbak. Kita namain yuk ongkirnya. Nah, ini
Kolom ongkir kita blok lagi. Kita blok, namain di kolom ini ongkir. Sama, ongkir dikali kurung buka tabel sub DB tersebut, C8, kurung tutup, 118. Jadi total tagihan sub DB Anita, tagihan plus ongkirnya ada Rp11.267.920. Pembayaran sama, paket rumus sum produk, kita panggil tabelnya, tabel total bayar PO Agustus. Total bayar itu di kolom yang ini. Nah, ini kita namain juga total bayar atau total pembayaran. Monggo namanya terserah Mbak-mbak. Tabel total bayar PO Agustus. Total bayar PO Agustus dikali tabel sub DB sama dengan C8 kurung tetap. Sisanya T plus O dikurangi pembayaran. Jadi bacanya, saya sebagai DB Ani, sub DB atas nama Anita, dia pesen 52 pieces, dalam rupiahnya 11.149.920 rupiah, ongkirnya 118.000, jadi tagihannya 11.267 rupiah 267.920 rupiah. Yang sudah dibayarkan oleh sub DB Anita ini 10.840.640 rupiah. Jadi sisanya sub DB Anita masih ada hutang ke kita. Kita punya piutang di dia 427.280 rupiah. Jadi keterangannya belum lunas. Persentase keberhasilan pembayaran sub DB Anita sudah mencapai 96%, 96,21%. Rumusnya yang persentase pembayaran kolom H plus G, pembayaran dibagi total tagihan dikali 100%. Oke, seperti itu. Ke bawahnya sama. Selanjutnya, piutang dagang per PO. Jadi, kan di Al-Hijab 1 bulan bisa ada 4 PO gitu ya. Contohnya, ini jadi tim finance Mbak-mbak semuanya bisa nge-backup PO sekarang ada berapa gitu. Di sini saya contohkan Rumi Maisa. Rumi Maisa tadi kuantiti terjual di sini bisa dilihat rumusnya sama dengan PO Alwa K80. Jadi dia mengarah ke sheet PO Alwa ini. Kolom K baris 80. Ya, ke sini. 301. Tuh. Total penjualannya PO Alwa sama dengan diarahkan ke total jual. Total ongkir sama, terus dijumlahkan. Penjualan plus ongkir, kemudian persentase pembayaran dari seluruh mitra itu sudah berapa persen? Sudah 74%. Masih ada sisa piutang 18.860.240 rupiah. Ini jatuh temponya misal contohnya tanggal 5 September berarti misal hari ini tanggal 25 Agustus 11 hari lagi menuju jatuh tempo. Jadi kita bisa prepare apa yang harus kita lakukan, reminder apa yang harus kita lakukan gitu. Baik, sekian video dari saya terkait format pencatatan penjualan untuk mitra Al-Hijab, penjualan hutang piutang ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.